Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Bambang Prakuso. Saya adalah CEO dan trainer utama di Alpha Theta Indonesia, serta Ketua Gerakan Revolusi Mental Berbasis Literasi. Pertama, kami mengucapkan terima kasih karena Anda bersedia untuk masuk ke dalam website kami, alphatheta.it. Nah, kemudian ketika Anda membuka website kami, Anda melihat video ini yang merupakan pengantar agar Anda bisa memahami mengapa kami mengundang Anda sebagai marketing, event organizer, perwakilan, dan mitra finansial kami. Kami paham bahwa sebagian bangsa kita memang malas baca, lebih suka nonton video, maka kami menyampaikan video dulu sebelum Anda bisa membaca website kami. Bapak, Ibu, teman-teman kami sekalian, saat ini Indonesia adalah negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Skor PISA kita, Program for International Student Assessment kita pun rendah. Bahkan terus merosot. Dampaknya kemana-mana dan sangat luar biasa. Malas membaca telah mengakibatkan bangsa kita dinilai buruk di mata dunia. Seperti negara yang dinyatakan paling malas di dunia. Negara yang kreativitas dan produktivitasnya termasuk terendah di dunia. Bahkan mutu pendidikan kita juga termasuk terendah di dunia. Why? Apakah dana pemerintah untuk pendidikan kurang? Ataukah kita kekurangan manusia kreatif atau pejabat kreatif di pemerintahan kita? Allahu alam. Ya, tapi faktanya, selama beberapa dekade ini, kita tidak mampu bahkan meningkatkan minat baca, termasuk skor PISA kita. Penilaian buruk terhadap bangsa kita terus bertambah. Mungkin kita masih tebal muka ya menghadapi ejekan orang mengatakan bangsa kita paling malas, bangsa kita bodoh, ya tolol segala macam. Mungkin kita masih bisa menahannya. Tapi yang jadi masalah adalah akibat kurang membaca, kita menjadi bangsa yang bodoh. Bodoh ini yang melahirkan pengangguran dan kemiskinan serta kejahatan tentunya. Nah, sampai di sini mungkin bagi bangsa kita masih belum masalah. Tapi ketika sebentar lagi di era industri 4.0 atau 5.0, kita akan berhadapan dengan internet dan robot. Mampukah kita menghadapi ini? Pekerja kita merasa berada dalam zona nyaman. Mereka tidak akan ter-PHK. Tapi dunia di era globalisasi akan mengganti semua buruh atau pekerjanya dengan internet dan robot. 8 juta pekerjaan akan hilang karena digantikan oleh internet dan robot ini. Kemudian 9 juta pekerjaan baru akan muncul. Pertanyaannya, siapkah kita? Nah, malas membaca akan mengakibatkan bangsa kita sulit bersaing di tingkat internasional. Kita sulit berdiri dan berpikir sejajar dengan bangsa maju di dunia. Kita sulit mewujudkan Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Karena itu, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, kami telah mendirikan sebuah lembaga pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis mind power atau neuroscience. Karena kami beranggapan bahwa penyebab dari rusaknya mentalitas bangsa kita yang membuat kita terpuruk SDM kita di mata internasional adalah karena pemerintah tidak mampu melakukan revolusi mental. Revolusi mental yang pernah ada boleh dianggapkan gagal. Sebenarnya bukan gagal karena memang tidak pernah ada. Saya sebagai pemerhati dan penggiat revolusi mental sejak zaman SBY sampai sekarang, saya tidak melihat bahwa masyarakat kita diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana merevolusi mental bangsa kita. Yang ada di ASN itu pun bukan dalam bentuk pelatihan, tapi dalam bentuk program-program yang menurut saya kurang mampu mengubah mentalitas bangsa kita. Sebenarnya revolusi mental yang paling mudah, murah, dan cepat itu adalah baca buku. Itulah sebabnya mengapa negara-negara maju di dunia, negara-negara yang mutu pendidikannya jauh di atas kita, memulai dengan revolusi membaca. Mereka bukan saja mewajibkan baca buku, tapi juga mengajarkan tentang baca cepat. Mereka juga melakukan kompetisi membaca cepat di tingkat internasional. Tindakan mereka tepat. Singapura dan Thailand pun melakukannya. Ketika Thailand dinyatakan nomor 59 negara paling malas baca di dunia, kita nomor 60,
Thailand mau berubah. Mereka punya rasa malu. Apa yang mereka lakukan adalah wajib baca dan mewajibkan siswa-siswa mereka belajar mind mapping. Itu juga yang dilakukan di Singapura. Apa yang terjadi dengan Thailand sekarang? Jauh di atas kita. Thailand sekarang mampu membaca 5 buku per tahun. Indonesia 1 buku pun tidak. Thailand telah mampu meningkatkan minat bacanya mencapai 65%, sedangkan kita baru 0,001%. Bagaimana mungkin bangsa kita bisa menyamai, apalagi melebihi bangsa Amerika dan Cina serta lainnya? Bayangkan saja, ya, sejak Amerika mewajibkan baca buku bagi bangsanya, Amerika melahirkan Howard, seorang yang mampu membaca 25.000 kata per menit atau KPM. Dan Cina saat ini sedang menggunakan teknik membaca sehingga para pemuda-pemudi mereka mampu membaca 100.000 kata per menit. Bagaimana dengan Indonesia? Kita tidak punya pelatihan baca cepat. Kalaupun ada, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengikutinya. Karena itulah Alparteta berjuang keras bagaimana menciptakan teknik membaca buku. Bayangkan dan bandingkan, saat ini bangsa kita hanya mampu membaca antara 150 kpm sampai dengan 300 kpm. Jauh dibandingkan Amerika yang 25.000 kpm atau Cina yang 100.000 kpm. Anda bisa membayangkan secara logika, bagaimana caranya bangsa kita maju kalau minat baca dan kecepatan membaca kita rendah. Tentu saja kita akan sulit untuk melahap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang tersebar di dunia maya ataupun di dunia nyata. Dan pemerintah, maaf, mungkin kurang begitu sadar dampak yang ditimbulkan akibat minat baca yang rendah. Benar, kita adalah pengakses internet tertinggi di dunia, nomor 6 setelah Jepang. Tapi yang diakses adalah hoax dan pornografi. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara membaca cepat. Pemerintah tidak pernah mengajarkannya, apalagi mengkompetisikannya. Karena itu, rekan-rekan sekalian, menurut kami, hanya ada 3 cara untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Ini kami sebut dengan Indonesia Dream. Yakni dengan banyak membaca. Mengapa? Walau kita adalah negara pemilik perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia, tapi kita adalah negara paling bawah minat bacanya di dunia. Kesalahannya adalah pemerintah tidak mengetahui rumus minat baca. Rumus minat baca adalah semakin cepat membaca, semakin tinggi minat baca. Semakin rendah kecepatan membaca, semakin rendah minat baca. Thailand, Singapura, Malaysia, di ASEAN, dan negara-negara maju di dunia tahu bahwa kuncinya adalah meningkatkan kecepatan membaca. Karena itu, mereka melakukan pelatihan-pelatihan baca cepat dan kompetisi tingkat dunia. Indonesia tidak. Paham ya, mengapa bangsa kita menjadi tertinggal dan mendapatkan nilai buruk di mata internasional. Oke, maukah kita berubah? Itu aja pertanyaannya. Ini bukan persoalan bisa atau tidak, tapi mau nggak kita berubah? Saya sudah berkali-kali menyurati ke Menteri Pendidikan, ya, dari zaman SBY sampai dengan sekarang, mungkin sudah ada 7 surat. Presidennya sendiri, Pak SBY, saya surati 7 kali. Pak Jokowi masuk ke 10 kali. Tapi ya, saya nggak tahu kenapa ya kita ya sebagai masyarakat ya masyarakat yang ya tidak jauh lah dari kekuasaan ya memberikan usulan, memberikan masukan tidak pernah dihiraukan. Kami pikir pemerintah melalui Kementerian Pendidikan adalah sangat pintar. Orang-orang di sana pasti cerdas. Masa sih nggak bisa mengatasi masalah mutu pendidikan kita? Faktanya memang tidak bisa. Karena itulah kami mencoba ya menyurati berkali-kali kementerian. Ada sih tanggapannya, tapi ya sekedar untuk ya saja. Bahwa untuk melaksanakan tidak. Dan kami sudah membayangkan sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyaingi bangsa maju di dunia kalau kita tidak berusaha meningkatkan minat dan kecepatan baca bangsa kita. Nah, rekan-rekan sekalian, dari hampir 100 pelatihan yang saya ciptakan dan saya latihkan kepada puluhan ribu orang di seluruh Indonesia, menurut kami ada 4 pelatihan yang sebetulnya harus kita laksanakan di Indonesia untuk merubah pola pikir bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Pertama adalah pelatihan tentang mind power, kekuatan pikiran. Bagaimana masyarakat kita bisa mengenali pikirannya, memberdayakan pikirannya, dan mampu memprogram pikirannya dengan baik. Kita tidak belajar pikiran, walaupun kita berada di lingkungan pendidikan agama yang luar biasa. Tapi kalau otak kita tidak kita kenali, maka bisa jadi kita salah program.
kita menjadi teroris, melakukan pelecehan seksual, melakukan kejahatan, dan lain-lain. Dan ini yang terjadi. Kita tidak diajarkan bagaimana kita memprogram pikiran kita. Itu satu. Yang kedua adalah pelatihan mind mapping. Mind mapping adalah pelajaran wajib di Thailand dan di Singapura. Di Indonesia ada peta konsep. Ini bukan mind mapping. Mengapa Thailand mampu membaca 5 buku per tahun? Dan minat bacanya meningkat menjadi 65%. Adalah karena mind mapping ini. Mengapa Singapura memiliki skor PISA yang tinggi? Jauh di atas kita. Karena mereka mewajibkan mind mapping. Mereka menghargai para motivator dan trainer. Di Indonesia kurang. Ini masalahnya. Sepertinya pemerintah berjalan sendiri. Ya, ini yang kami lihat. Bahkan mendukung kegiatan kami pun tidak bersedia. Jadi jangankan keluar biayanya ya. Mendukung kegiatan kami yang saat ini bersifat swakarsa, swadaya, dan swadana pun tidak bisa didukung oleh pemerintah. Walaupun sudah berkali-kali kami menekan pemerintah. Saya nggak tahu, kami nggak tahu kenapa. Nah, sudahlah, kita jangan menunggu pemerintah. Karena kalau kita membiarkan negara ini, ya malas baca, sesungguhnya kita berperan untuk membunuh, ya atau menghancurkan negara ini, pelan-pelan tapi pasti. Kita sulit menghadapi era globalisasi. Sulit menghadapi ketika COVID-19 menyerang. Apalagi akan menghadapi era industri 4.0 atau 5.0. Apa persiapan bangsa kita? Ilmu pengetahuan kita tidak bisa akses dengan cepat karena tidak pernah diajarkan bagaimana cara mengakses ilmu pengetahuan dengan cepat. Siapkah kita? Nggak siap. Karena kita tetap aja menjadi negara paling malas mengakses informasi. Jangan-jangan kita tengah mempersiapkan anak-anak kita untuk mengisi pekerjaan yang sebentar lagi akan hilang. Nah, jadi karena itulah kami mengambil inisiatif melakukan kegiatan meningkatkan minat baca secara swakarsa, swadaya, dan swadana. Kami undang Anda sebagai marketing. Kami undang Anda sebagai event organizer, perwakilan, dan mitra finansial. Saya ingin menjelaskan apa itu marketing. Marketing tugasnya adalah menawarkan pelatihan-pelatihan kami, khususnya BSCA, Baca Sangat Cepat Alpha Theta, kepada sekolah-sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kepada para guru, kepada karyawan, kepada pegawai pemerintah, dan kepada masyarakat atau organisasi-organisasi sosial yang ada di Indonesia. Sebagai seorang marketing, tentunya kami akan memberikan komisi. Komisi diberikan oleh event organizer, besarnya antara 10-15%, ini tergantung dari event organizer di daerah Anda. Oh, Anda bertanya, sehebat apa BSCA itu? Baca Sangat Cepat Alpha Theta. Oke, kami akan beritahu dulu ya. Membaca dengan kecepatan rendah artinya adalah kemampuan membaca kurang dari 500 kpm, kata per menit. Di tahun 50-60-an, pembaca tercepat hanya mampu membaca 500 kpm. Itu pun dimiliki oleh John F. Kennedy, Jimmy Carter, dan Nyonya Indira Gandhi. Tapi itu dulu. Ya, sekarang di era pikiran, Howard Berg mampu membaca 25.000 kata per menit. Dan Cina mampu membaca 100.000 kpm. Ini artinya, teknologi membaca juga berkembang cepat. Muncul yang baru. Sehingga kecepatan membaca John F. Kennedy dianggap terendah sekarang. Nah, kita sekarang berada di 150 sampai dengan 250 atau 300 kpm. Terlalu rendah. Alpha Theta telah menemukan rumus bagaimana caranya kita bisa meningkatkan minat baca sampai dengan minimal 500 kpm. Bahkan kita bisa menyamai dengan Amerika, walaupun tidak sehebat Howard Berg, tapi setidaknya kita mampu membaca 5 buku dalam 1 hari. Atau rata-rata 2 jam per buku. Fakta di lapangan, seorang yang tadinya memiliki kecepatan membaca 150 kpm atau 300 kpm, mampu meningkatkan kecepatan membacanya sampai 1000%. Serendah-rendahnya adalah 50%. Dan kami bisa buktikan dengan hitungan, sehingga Anda bisa merasakan sendiri bahwa setelah ikut pelatihan ini, Anda mampu membaca minimal tekniknya, ya, membaca dengan cepat. 1 buku 1 hari, minimal. Faktanya, setelah kami mengadakan pelatihan di beberapa daerah, di beberapa tempat, di beberapa komunitas, kami juga kaget hasilnya. Karena mereka mampu membaca dalam waktu kurang 30 menit, 200 halaman. Ini tentu luar biasa. Teknik yang digunakan oleh
orang di Amerika dan Cina berbeda dengan teknik BSCA, baca sangat cepat alfa theta. Apa yang kami lakukan adalah mengadopsi semua teknik baca cepat di seluruh dunia, sehingga kita menjadi sempurna. Nah, kalau kita bisa mengajarkan ini kepada seluruh siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia, termasuk guru, wah, Indonesia akan menjadi luar biasa. Bahwa kita sampai saat ini sulit sekali untuk memasukkan pelatihan baca cepat ke sekolah-sekolah, ya ini memang urusan kita dengan pemerintah. Masih banyak pejabat-pejabat kita yang memang nasionalismenya, maaf nih, masih rendah. Patriotismenya rendah. Tidak ada pemikiran untuk bagaimana bangsa ini bisa terselamatkan dengan kondisi minat baca yang rendah sekarang. Dan kreativitasnya tentu sangat rendah. Dan kita maklum, karena ini pegawai negeri. Ini birokrat. Ya, mereka, kalaupun punya ilmunya, mereka tidak bisa menyampaikan ini kepada pemerintah. Ya kamilah, masyarakat di luar, yang harus memberikan masukan pada pemerintah. Kalau pemerintah mau. Masalahnya, pemerintah mau atau tidak. Jika ada tuduhan bahwa pemerintah adalah orang yang memang tidak mau rakyatnya pintar, saya juga nggak tahu. Tapi faktanya memang kita sulit sekali untuk maju dan memberikan satu penemuan baru tentang bagaimana cara membaca cepat. Oke, nah yang kedua adalah menjadi event organizer. Tugas Anda adalah mengorganisir event-event yang sifatnya in-house training. Ke perusahaan, organisasi, ke pemerintah, dan lain. Nah, yang ketiga adalah perwakilan. Perwakilan ini adalah orang yang menghubungkan alfa theta dengan pemerintah setempat. Seperti dinas pendidikan dengan pemerintah daerah ya, baik itu bupati atau wali kota atau bahkan gubernur. Bagaimana agar pemerintah bisa membantu kita dengan cara membuat kebijakan wajib baca. Nah, yang terakhir, kami mencari mitra alfa theta yang bisa membiayai pelatihan di tingkat kabupaten. Tentu saja ada imbalan yang menarik ya untuk para mitra finansial ini. Nah, karena ini tidak untuk umum, maka Anda silakan mengakses atau menghubungi saya bagaimana caranya menjadi marketing, event organizer, perwakilan, atau menjadi mitra finansial. Ini adalah sosio-bisnis. Sosial di satu sisi dan bisnis di satu sisi. Sosialnya adalah kita berupaya agar bangsa kita, mulai dari SD sampai mahasiswa, mampu membaca 52 buku per tahun. Atau satu minggu, satu buku. Ini akan jauh di atas Jepang yang hanya 13 buku per tahun. Dan Eropa, 24 buku per tahun. Sekali lagi, ini bukan persoalan bisa atau tidak, tapi mau atau enggak. Kami akan mempresentasikan cara ini bagi siapapun yang tidak percaya. Bahkan bisa kami buktikan. Bagaimana kita bisa membaca buku setebal 200 halaman dalam hitungan jam atau bahkan menit. Mungkin kurang dari 10 menit. Ya. Dan kami sampaikan kepada Anda, biaya untuk pelatihan ini silakan dicek di Google. Paling murah 1,5 juta, bahkan sampai 3,5 juta per orang. Bagaimana sekolah bisa mengikuti pelatihan ini dengan hanya 200.000? Bahkan bisa dengan 75.000. Bahkan bisa dengan 50.000. Bayangkan ilmu senilai 3,5 juta, Anda bisa mengikuti dengan 50.000 saja. Jika sekolah tidak mampu, ini bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa menghadapi masa depan Indonesia yang lebih baik. Menyelamatkan pendidikan kita, meningkatkan mutu pendidikan kita, menyelamatkan muka kita dari ejekan bangsa lain yang mengatakan kita bangsa yang tolol, bangsa yang paling malas baca di dunia, bangsa yang bodoh. Mau kita seperti itu? Hanya mengeluarkan 50.000 pun kita tidak bersedia. Apalagi 1,5 juta. Ya. Oke, jadi mitra kami, ya perwakilan, kami akan bicara secara pribadi kepada Anda, kepada I.O., kepada mitra finansial kami akan bicara bagaimana bisnis plan kita dan cash flow projection kita. Walaupun kita hanya menjual pelatihan dengan harga 50.000, seorang mitra finansial bisa menghasilkan 50 juta dalam 1 bulan. Jadi teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pejabat sekalian, mari bergabung bersama kami. Hubungi saya secara personal. Bagaimana caranya menjadi perwakilan, menjadi event organizer, marketing, perwakilan, mitra finansial, dan sebagai trainer. Kami ya punya cita-cita. Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Hanya bisa dilakukan dengan revolusi mental. Revolusi mental berbasis literasi. Dengan mengajarkan baca sangat cepat alfa theta di seluruh Indonesia tanpa kecuali. Kami memang tidak bisa melakukan sendiri. Karena itulah kami mencari perwakilan, event organizer, dan marketing di tiap daerah.
Dan kami juga tidak bisa mengajar sendiri ke daerah-daerah. Karena itulah kami punya impian menciptakan 2 trainer di tiap kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk di ibu kota Madia dan di tingkat provinsi. Jika ini bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memiliki mutu pendidikan yang sangat baik, bangsa yang mudah menyerap ilmu pengetahuan, sehingga kita mampu berpikir sejajar dengan bangsa maju di dunia, mampu mewujudkan Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Silakan hubungi saya di 081380642200. Atau silakan Anda hubungi email pribadi saya, bambangprakuso@gmail.com. Anda juga bisa membuka www.alphateta.it. Saat ini kami baru memiliki calon perwakilan 60, tapi yang sudah jadi perwakilan baru sekitar 5-6 orang. Silakan lihat di alphateta.it/perwakilan. Silakan klik tombol-tombol di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana caranya jadi marketing, event organizer, perwakilan, mitra finansial, dan menjadi trainer. Salam Alphateta, salam Power Ranger, siap berubah.